Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk kebaikan, perlindungan Tuhan, kasih setia Tuhan buat kita semua. Sampai hari ini kita ada di hari Minggu yang terakhir dari bulan ini. Haleluya. Saya sangat percaya Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Mari kita mau bersyukur dengan nyanyian pujian kita buat Tuhan. Kita berdoa. Haleluya, kami bersyukur ya Tuhan. Untuk hari yang indah ini, waktu yang terbaik Tuhan berikan buat kami. Kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu kami alami sampai hari ini. Bapa di surga, kami mau beribadah kepadamu. Kami mau masuk ke hadirat-Mu dengan ucapan syukur kami buat Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sungguh baik, amat baik buat kami semua. Ini kami umat-Mu, anak-anak-Mu ya Bapa. Pengurapan-Mu yang baru atas kami. Terima kasih untuk pengurapan-Mu dan damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau beribadah. Haleluya. Sama-sama Bapak Ibu kita katakan, amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Nyanyikan sekali lagi. Puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Amin. Mari nyanyikan sekali lagi pujian ini. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Amin. Soraklah, haleluya. Soraklah. Kami mau bersuka cita Tuhan. Haleluya. Soraklah, haleluya. Hey, soraklah, haleluya. Haleluya.
Angkat tangan bilang buat Tuhan. Haleluya. 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 Sebab Engkau kekuatan kami, Engkau gunung batu kami. Kami terus memuji-muji nama-Mu Tuhan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Amin. Kau gunung batuku dan Kau keselamatanku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang benar, yang tidak pernah meninggalkan kami, umat-Mu. Haleluya. Janji-Mu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau. Sekali lagi, Kau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Engkau Tuhan, Engkau Allah yang benar, dahsyat dan berkuasa selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Shalom saudara, beberapa bulan terakhir gereja kita sudah mulai masuk ke dalam pelayanan intergenerational
atau bisa juga disebut lintas generasi. Istilah ini mulai muncul pada akhir abad ke-20 ketika penamaan generasi seperti baby boomer lahir untuk mengidentifikasi fenomena banyaknya anak-anak yang lahir pasca Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 sampai 1960-an. Penamaan generasi millennials yang lahir menjelang pembukaan milenium yang baru, yaitu tahun 2000, dipopulerkan oleh William Strauss dan Neil Howe, yang pada saat itu adalah penulis buku dan juga konsultan sosiologis. Dan teori mereka masih dipakai sampai hari ini untuk mempermudah mengidentifikasi perbedaan generasi yang ada di gereja. Namun ternyata, perbedaan generasi ini menunjukkan fenomena yang menarik, yaitu kontribusi setiap generasi terhadap gereja berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan kebutuhan mereka juga berbeda antara satu generasi dengan yang lainnya. Disinilah letak fungsi utama dari pelayanan lintas generasi. Alih-alih berfokus kepada satu generasi saja, gereja melihat sebuah pelayanan yang mewakili dan membuka interaksi antar generasi di dalam sebuah gereja lokal. Lalu apa dampaknya? Dampaknya adalah bahwa setiap karunia dan panggilan dari masing-masing generasi bisa terwakili dan kebutuhan setiap generasi terjawab. Kita sadar bahwa terkadang menjaga hubungan di antara yang sama generasinya saja sudah susah, apalagi membangun hubungan lintas generasi. Tetapi inilah tantangan gereja zaman sekarang. Jadi, apa yang perlu dibangun dalam sebuah hubungan lintas generasi? Ada 3 area besar yang perlu dibangun menurut David Kinnaman dalam bukunya Faith for Exiles. Yang pertama adalah shared experience. Hubungan itu betul-betul terbentuk ketika 2 orang atau lebih mau berkomitmen untuk meluangkan waktu bersama-sama. Dan walaupun sepertinya mudah, kenyataannya tidak semudah itu. Sebuah pertanyaan sederhana. Apakah kita suka menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang percaya lainnya dalam komunitas gereja lokal? Bagaimana dengan orang-orang yang berbeda rentang usia dengan kita? Diskusi dan interaksi yang terjadi antar generasi akan menumbuhkan hubungan yang berkualitas. Yang kedua adalah shared goals. Hubungan lintas generasi tidak terjadi begitu saja. Perlu niat dan tujuan yang jelas dari kedua belah pihak. Apa yang ingin dicapai dari hubungan lintas generasi tersebut? Seperti ketika Elia berjumpa dengan Elisa. Hubungan yang tercipta memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mewarisi pengalaman, pengurapan, dan panggilan dari Elia kepada Elisa. Atau ketika Paulus memanggil Timotius, tujuannya pun jelas, yaitu untuk mendidik dan memperlengkapi Timotius muda untuk menjadi hamba Allah yang nantinya akan meneruskan pelayanan Injil di tempat yang sudah ditentukan Allah baginya. Yang ketiga adalah shared emotions. Manusia adalah makhluk yang juga memiliki emosi. Dan di dalam membangun hubungan pertemanan ataupun mentoring, emosi memainkan peranan yang sangat penting. David Kinnaman menulis bahwa murid yang tangguh adalah mereka yang tertanam dalam gereja lokal yang memiliki penerimaan seperti keluarga. Apakah berarti gereja hanya berfokus menumbuhkan emosi positif saja? Tentunya tidak, sebab Alkitab pun meminta kita untuk menegur mereka yang hidup dalam dosa. Tetapi, iklim emosi yang sehat akan membantu generasi muda untuk merasa diterima di gereja lokal mereka sebagai anak dan sekaligus dibentuk untuk menjadi murid yang tangguh. Di dalam Mazmur 78 ayat 4 dikatakan, "Kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya." Pemazmur dalam hal ini Asaf memiliki komitmen untuk meneruskan pengetahuan akan mujizat Tuhan kepada generasi berikutnya, agar tidak terputus ingatan mereka tentang Tuhan. Begitu juga dengan pelayanan lintas generasi. Ini dilakukan karena visi yang Tuhan berikan kepada gerejanya begitu besar dan begitu luas, serta tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu satu generasi saja. Artinya apa? Segala pengalaman, pengurapan, dan kesaksian hidup dari generasi sebelumnya perlu diteruskan kepada generasi penerus. Anak-anak muda yang berdiri di atas pengurapan dan pengalaman generasi sebelumnya akan bergerak lebih cepat, lebih tepat, dan lebih diurapi. Kesimpulannya adalah hubungan lintas generasi membutuhkan niat dari kedua belah pihak untuk saling merendahkan hati, mencari kepentingan bersama, dan kehendak Tuhan. Apa yang dibangun untuk diteruskan kepada generasi berikutnya, bahkan tidak hanya ketiga hal di atas ini,
yakni shared experience, goals, dan emotions, tapi juga shared faith. Seperti yang dialami anak rohani Paulus, yaitu Timotius. 2 Timotius 1 ayat 5 menunjukkan dengan jelas kepada kita bagaimana Timotius menerima warisan iman yang luar biasa dari ibunya dan neneknya sendiri. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Gereja yang membangun budaya lintas generasi memahami bahwa kehendak Tuhan untuk zaman ini berarti kehendak Tuhan untuk setiap generasi yang ada sekarang. Untuk itu, membangun jembatan yang menghubungkan lintas generasi perlu dibangun agar suara Roh Kudus bisa secara tepat direalisasikan kepada setiap generasi yang ada di gereja dan di luar gereja hari ini. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini.
Engkau sungguh baik, amat baik. Kami terus ada di hadirat-Mu. Kami terus memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami terus bawa ucapan syukur kami buat Tuhan. Di minggu yang terakhir ini, terima kasih Tuhan. Kami lebih banyak di hadirat-Mu Tuhan. Mengingat kebaikan-Mu sampai hari ini. Mengingat perlindungan-Mu yang sempurna buat kami. Oh ralaba syakata karalabayaraba. Syaralabata karalabayaraba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Mari nyanyikan sekali lagi. Haleluya. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Dengan sayap-Mu naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Lagi di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari musik bawa kita lebih lagi. Yes. Amin Tuhan. Kami tenang di dalam naungan-Mu Tuhan. Amin. Sebab Engkau Bapa, Kau kekasih kami Tuhan, Kau Allah kami. Orang-orang yang berharap kepadamu Tuhan. Ketika kami dekat denganmu, kami merasa tenang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sekali lagi musik bawa kita lebih lagi. Nikmati alami kasih Bapa. Oh, oh, oh.
Kau Bapa yang ajaib. Amin. Makasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang ajaib. Mari katakan buat Tuhan. Haleluya. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Mari angkat tangan kita buat Tuhan, nyanyikan. Di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Oh Tuhan Yesus, kami tenang bersamamu Tuhan, sebab Engkau Allahku. Yesus, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa selama-lamanya, selama-lamanya. Oh Yesus, Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami ya Tuhan. Oh ralaba syakata karalaba ya ralaba. Oh ralaba syaralaba takaralabo. Ya ralaba syaralaba takanaralabo. Terima kasih Tuhan. Kami tenang bersamamu, aman bersamamu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Ini kami anak-anakmu, umatmu. Kami percaya Tuhan, ketika kami naikkan pujian, penyembahan kami kepadamu Tuhan, Engkau melawat kami, Engkau menjamah kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan kami percaya, ketika kami ada dalam naungan-Mu, kami aman bersama denganmu. Haleluya. Mari Bapak Ibu, ada satu ayat yang akan saya sampaikan Bapak Ibu. Di ibadah yang terakhir minggu ini, bulan ini ada satu firman Tuhan yang membawa kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita baca di Mazmur yang pasal 62 ayat yang ke-6. Saya baca untuk Bapak Ibu. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Satu kali lagi. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Ayat yang berikutnya. Dikatakan di sana ayat yang berikutnya. Haleluya. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Sekali lagi, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Katakan amin.
Amin Bapak Ibu. Saya sangat percaya firman Tuhan ini datang buat kita. Dalam ibadah ini, pujian penyembahan, firman Tuhan datang buat kita bahwa hanya dekat Allah saja kita tenang. Untuk itu Bapak Ibu mari datang saja sama Tuhan. Kalau kita mau peroleh ketenangan, mari datang ke hadapan Tuhan. Mari masuk hadirat Tuhan. Mari kita memuji menyembah Tuhan. Saya sangat percaya di sanalah kita semua akan mendapatkan ketenangan yang daripada Tuhan. Ketika kita nyembah Tuhan. Saya tahu bahwa banyak hal-hal yang terjadi di luar sana. Peristiwa macam-macam terjadi. Dalam persoalan rumah tangga, keuangan, apapun yang kita hadapi hari-hari ini. Membuat kita kadang kurang tenang. Tapi mari firman Tuhan hari ini datang buat kita. Mari datang sama Tuhan. Karena hanya dekat Dia saja kita pasti tenang. Dikatakan Dia gunung batu, Dia keselamatan kita. Kota benteng, perlindungan kita. Dikatakan aku tidak akan goyah. Bapak Ibu mari datang sama Tuhan. Amin. Gunung batu. Keselamatan, kota benteng hidup kita. Kita tidak akan goyah. Amin saudara. Haleluya. Mari ada satu pujian Bapak Ibu kita nyanyikan sama-sama ya. Haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Amin. Di saat ku takut, ku percaya padamu. Di saat ku gentar, ku berseru padamu. Kau gunung batuku, kau kota bentengku. Takkan ku goyah untuk selam. Mari sekali lagi nyanyikan pujian ini. Amin. Di saat ku takut, ku percaya padamu. Di saat ku gentar, ku berseru padamu. Kau gunung batuku, kau kota bentengku. Takkan ku goyah untuk selamanya. Dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Amin Tuhan. Kami percaya hanya dekat Allah saja kami tenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau amat baik Tuhan. Engkau gunung batu kami, Engkau kekuatan kami. Engkau pengharapan kami, Engkau keselamatan kami Tuhan. Ini kami ya Bapa, kami bersyukur kami ada di hadirat-Mu. Ketika kami mengangkat tangan kami, memuji-Mu, menyembah-Mu. Tuhan Engkau hadir, Engkau bertakhta, lalu Engkau menyembuhkan setiap kami Tuhan. Mungkin ada yang sakit, kami berdoa, kesembuhan terjadi. Mungkin ada yang membutuhkan pertolongan Tuhan datang buat kami semua. Terima kasih banyak Bapa. Ada yang susah, Tuhan hiburkan kami di hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa, pengharapan kami.
kekuatan kami. Dan kami percaya saat kami di hadirat-Mu, Tuhan melawat menjamah kami. Terima kasih banyak Bapa. Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Terlalu baik buat kami Tuhan. Oh ralabasya kata karalabaya ralabasyanda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau sungguh baik. Engkau melawat kami Tuhan. Oh. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, umat-Mu, hamba-hamba-Mu. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi buat kami. Terima kasih banyak Bapa. Saat ini Tuhan, kami rindu berdoa untuk gembala sidang kami. Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotara Hadzo beserta dengan Ibu Hermin dan keluarga besar. Penyertaan-Mu sempurna, kekuatan, kesehatan buat hamba-Mu. Terima kasih Bapa untuk Bapak Pendeta Insinyur William Kawuntu Tuhan dengan Ibu Molin. Tuhan sertai pimpin pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan, kekuatan kesehatan untuk hamba-Mu ini. Bapa di surga, terima kasih juga untuk hamba-Mu di tempat ini, Ibu Oli beserta dengan semua pelayan-pelayan. Bahkan keluarga kami masing-masing. Penyertaan-Mu sempurna, kekuatan, kesehatan buat kami semua Bapa. Terima kasih banyak Tuhan, kami mengucap syukur. Untuk karya Roh Kudus yang sementara bekerja dahsyat dan luar biasa di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih melawat semua gereja-gereja Tuhan. Terima kasih Bapa. Untuk semua anak-anak muda generasi Yeremia Tuhan pakai. Mereka hidup dalam kekudusan dan Tuhan mengurapi mereka semua. Untuk mereka menyelesaikan masuk dalam rencana Allah yang besar. Terima kasih banyak Bapa, kami juga bersyukur. Untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan kami yang baru. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-hamba-Mu yang Tuhan sudah tetapkan untuk bangsa dan negara kami. Presiden yang baru, terima kasih Tuhan. Bahkan Pak Jokowi juga Tuhan, Presiden kami Tuhan sertai pimpin. Terima kasih banyak Bapa. Di doa-doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapa, kami juga mau berdoa untuk persembahan kami. Apakah ada yang memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur, persembahan umum hari Minggu, Tuhan juga berkati berlimpah-limpah. Ini kami ya Bapa, ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Untuk hari-hari ke depan kami, bulan yang baru kami percaya. Penyertaan Tuhan sempurna buat kami semua. Terima kasih Bapa di surga, dan sebelum kami menyelesaikan ibadah online ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk Tuhan berkati. Terima kasih banyak Bapa. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan biarlah Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih banyak Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, melindungi kami semua, menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberikan kami semua kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami semua dan memberikan kami semua damai sejahtera. Kasih karunia daripada Bapa di surga dan cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis indah dengan Roh Kudus menyertai kami semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah terima berkat Tuhan dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.